Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayah pada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pengenalan teknologi informasi. Pada materi hari ini adalah saya akan membahas tentang Microsoft Word ya. Saya akan membahas tentang Microsoft Word. Di materi Microsoft Word ini saya menggunakan Microsoft Office 2016 dengan subtema tahap awal adalah pengenalan Microsoft Word. Kedua, align atau penataan rata kanan, tengah, dan kiri. Ketiga, bentuk huruf. Keempat, efek huruf. Kelima, paragraf, jarak baris, jarak antar alinea, font, ukuran dan bentuk huruf. Ketujuh, memperbesar layar. Oke, materinya sementara itu dulu. Langsung saja kita mulai. Saya menggunakan Microsoft Office 2016 di Windows XP. Di Windows XP ya. Maaf, di Windows 10. Di Windows 10. Di Windows 10 ini ketika diinstal pertama kali, Microsoft Word itu akan langsung nempel atau menempel di bagian ini. Bawah ini. Di baris bawah ini ya, di baris bawah ini, atau lebih sering dikenal sebagai taskbar ya, sebagai taskbar, seperti dikenal sebagai taskbar di sini, taskbar, taskbar ini. Ketika ini saya hentikan dulu. Di sini muncul tulisan Word 2016. Ini saya klik, maka muncul seperti ini. Ini karena saya Office-nya belum saya registrasi, maka muncul seperti ini ya. Kemudian setelah selesai langsung saya klik blank dokumen. Nah ini blank dokumen. Kalau versi-versi sebelumnya ada versi 2013, ada 2007. Itu lebih simpel ya, lebih simpel. Pembukaannya lebih simpel dibandingkan versi 2016. Kalau versi 2017 langsung muncul layar seperti ini di Word-nya, Microsoft Word-nya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selain menggunakan ini, saya juga bisa menggunakan ini. Ada Word. Nah, ini di sini ada ikon Windows 10. Kalau ini saya klik, nah, kemudian saya klik all application. Saya klik all application. Nah, di sini ada Word. Nah, sama ya, blank dokumen. Jadi Anda boleh klik di sini, atau juga bisa biasa ada di desktop. Itu ya. Oke. Bahan tulisannya saya akan menggunakan materi yang pernah saya kirimkan, bahan tulisannya ya, tulisannya. Ini saya pertama kali adalah saya akan mengenalkan tentang menu tampilan di Microsoft Office Word ya.
saya akan menerangkan tentang tampilan di Microsoft Word. Tampilannya itu seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau ini icon, setiap icon ini punya fungsi, ya. Setiap icon ini punya fungsi. Setiap icon ini punya fungsi, ya. Setiap icon ini punya fungsi. Kalau home ini saya klik 2 kali cepat, saya klik 2 kali cepat, maka hilang. Nah, ya kan? Saya klik 2 kali cepat lagi, muncul lagi. Hilang, muncul, hilang, muncul. Bisa di sini juga bisa, bebas. Di sini juga bisa, ya. Di sini bisa. Ini bisa, ini bisa. Terus kemudian ini ada icon-icon ini. Ini ada icon-icon ini, semua punya fungsi, ya, semua punya fungsi. Nah, ini semua ada fungsinya. Oke, sekarang saya kira sudah cukup, ya, untuk pengenalan icon. Pengenalan kedua, menampilkan ruler, ya, ruler penggaris. Ini tinggal saya klik, ya, maka saya klik ruler, maka muncul tampilan penggaris ini. Nih, ini saya klik lagi, nah hilang. Di view, ya, di view, ya, VIEW. Kalau Anda orang Bandung, ada yang menyebutnya ini view, itu tulisannya FIEW. Ada yang menyebut view, PIEW, ya. Tapi kalau orang Bandung, orang Jawa Barat biasanya seperti itu. Tapi setahu saya kalau orang Solo, V dibaca V, F dibaca F, P juga dibaca P, ya. Seperti itu. Oke, tahap pertama ini sudah, pengenalan buatnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, ya. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut tahap berikutnya, yaitu mulai praktek, ya. Sekarang ini saya arahkan ke home, ya. Tampilan menunya saya arahkan ke home, ya, ke home. Ini home, saya klik, ya, saya klik. Kemudian nanti Anda lihat materi kuliahan pertemuan pertama kemarin saya sudah memberikan edaran dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF. Silakan dibuka. Anda silakan latihan mengetik menggunakan materi itu, ya, menggunakan materi itu. Oke, saya akan memperkenalkan dulu sesuai dengan janji saya tadi, bahwa pertama pengenalan tadi sudah, ya, pengenalan Microsoft Word sudah. Sekarang saya mengenalkan tentang align, penataan rata kanan, rata kiri, tengah, ya. Saya akan mengetik kata materi 1, ya, materi 1. Ini tekniknya macam-macam. Kemudian saya akan membuat tulisan rata kanan, kiri, tengah. Itu ini center, ya, dilihat. Jadi saya ketik dulu center. Ini ada align left atau rata kiri. Ini center, tengah, ya. Ini kanan. Kalau ini rapi, ya, efeknya, ya. Saya sudah nulis materi 1, saya klik. Ini rata kiri, klik. Ini rata tengah, ini rata kanan, ini rapi, ya, rapi.
Kalau satu huruf tidak kelihatan yang justify ya. Yang justify itu kalau cuma satu kata atau satu baris tidak penuh, itu tidak kelihatan efeknya. Tapi kalau isinya satu alinea lebih dari satu baris, maka baru kelihatan. Tapi kita belajar ini dulu. Rata kiri, tengah, kanan ya. Kiri, tengah, ya. Center, ada tulisannya ini. Center ya. Ini kanan. Align right. Oke. Jadi teknik menulis untuk rata kiri, rata tengah, kanan itu macam-macam. Ada gini dulu. Kalau tadi saya menulis dulu, baru jadi kalau tadi saya nulisnya gini dulu. Saya ngetik materi 1, baru saya klik kiri, tengah, kanan, kiri. Atau juga bisa gini, saya atur dulu posisi kanan kiri tengahnya, saya klik, baru saya ketik materi. Nah, dia nulisnya langsung di tengah. Tapi syarat menulisnya adalah ketika saat menulis Anda lihat kursor. Kursor itu ini kursor ini berkedip di yang titik berada di sebelah kanannya angka 1. Ini adalah kursor. Tapi yang saya bergerak ke sana kemarin ini mouse ya. Tapi ini yang bergeraknya kedip-kedip berada di dalam layar Microsoft Word, ini kursor. Ini kedip-kedip. Syaratnya ini kursornya ada di satu baris dengan materi 1 ini, tulisan materi 1. Tapi kalau misalnya kursor ini saya enter ya, saya enter. Ini kalau tulisannya ada di sini, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nah, tulisan materi 1 tetap berada di tempat. Ya, tetap berada di tempat. Nah, karena ini kursornya di bawah lah. Kalau pengen dia ya kursornya dibawa ke atas. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang tulisan materi 1 saya letakkan di tengah. Saya lanjutkan dengan tulis mengenal komputer. Mengenal komputer. Jangan lupa ya, tulisan saya ini ada di dalam materi yang pernah saya kirim waktu pertemuan pertama. Oke, mengenal komputer. Oke, sudah. Saya enter lagi, enter. Perlu diperhatikan di dalam Microsoft Word adalah kalau saya ngetik 1 ya, ngetik materi 1 baris enter, 1 baris enter, ini baris pertama dan baris kedua sudah dianggap berbeda alinea ya, oleh komputer dianggap berbeda alinea karena sudah ada enter. Oke, kita lihat sekarang tandanya enter itu apa. Kalau ini saya klik show head, ini P kebalik paragraf ya, ini ke P kebalik, ini saya klik, maka muncul tanda P kebalik ya. Ini artinya apa? Bagi setelah materi 1 saya pernah menekan tombol enter di keyboard. Ngetik mengenal komputer, muncul P lagi, artinya saya menekan enter lagi. Kok di bawahnya kosong ada enter ya? Memang di sini sampai di sini saya enter 3 kali, 1, 2, 3. Jadi kalau ini di home ya, menu home, sini ada P kebalik ya, ada P kebalik, maka artinya apa? Ini ada tombol enter ya, di tulisan itu ada penekanan tombol enter. Nih.
menu home, ini ada P kebalik, tombol paragraf istilahnya ya, ini, seperti itu. Oke, bawahnya saya ketik mata kuliah pengenalan teknologi informasi atau PTI ya. Saya enter lagi, saya teruskan Fakultas Agama Islam, program studi kan agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah ini kita lihat lagi dengan P. Nah, kelihatan ini artinya apa? Setelah ini saya enter sampai di sini saya enter, sampai di sini saya enter. Ya, tandanya apa? Kita lihat lagi dengan tanda P kebalik ini atau tanda paragraf. Nah, sudah selesai. Tahap berikutnya adalah saya akan melanjutkan lagi, yaitu saya akan menulis materi alinea pertama. Ini biar ada jarak, sementara saya beri enter, saya enter lagi, kemudian saya buat tulisan align left ya. Saya klik align left. Saya akan nulis ini, komputer sudah menjadi kebutuhan yang wajib ada di setiap instansi swasta maupun negeri dan bahkan sekarang. Nah ini, bentar, saya hapus dulu ini ya. Dan bahkan di sini ada tulisan dan bahkan ya, dan bahkan sekarang, lihat saya ketik S, bahkan ya, S saya hapus dulu ya, ini ada bahkan. Nah, saya hapus ini sekarang. Nah ini muncul tulisan sekarang ya, saya hapus dulu sekarang ya, saya ulangi lagi, S E ya, S E nah ini. Begitu saya ngetik S ya, saya ngetik S E, ini langsung ke bawah. Jadi saya melihat di perkuliahan sebelumnya, ternyata banyak yang masih salah dalam menulis, swasta maupun negeri, dan bahkan ketika dia kepindah ke bawah, ini di enter ya, di enter gini ya, enter maupun negeri bahkan sekarang. Nah ini kalau saya beri tanda P, maka di sini muncul, saya klik ini, maka ini muncul tanda enternya muncul. Kalau yang seperti ini ya, seperti ini salah ya, salah cara nulisnya, ini salah besar. Yang benar bagaimana? Ini saya hapus sekarang ya, ini saya hapus. Yang benar apa? Yang benar bagaimana? Dan bahkan sekarang komputer juga sudah menjadi kebutuhan pokok di setiap perumahan atau rumah ya. Ini titik. Ini apa? Ini kalau saya klik tanda ini
maka pada bagian ini tidak ditekan enter ya, bahkan tanda enternya tidak ada. Karena apa? Ini saya ngetiknya terus, saya biarkan sampai satu hal ini selesai. Saya sama teruskan lagi, ini sudah menjadi kemudian di setiap perumahan. Hal ini ya, titik, hal ini tidak lepas dari adanya mata pelajaran komputer yang sudah diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Dari lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Oke. Tulisan ini satu alinea nih. Ini satu alinea. Yang ciri khas satu alinea apa? Ini tidak ada tanda enter ini. Tidak ada. Jadi besok kalau ujian itu tugasnya adalah mengetik ya, mengetik. Saya akan perhatikan apakah bagian alinea ini ada enternya tidak. Ya, ada enternya tidak. Kalau ada enternya, alinea ini ada enternya, maka saya anggap salah ya. Tapi kalau tidak ada enternya, saya anggap sudah benar. Jadi seperti itu, saya ceknya seperti itu dulu aja. Apakah enternya ada enggak? Kalau ada, berarti salah. Kalau tidak ada, berarti benar. Nah, sekarang sampai di sini selesai, titik. Baru saya akan menjalankan tahap berikutnya. Pada alinea kedua, pertemuan awal ini kita akan membahas komputer dan perkembangannya. Beserta klasifikasinya, titik, supaya ya koma, supaya ini selama tanda ini masih saya perlihatkan, masih terlihat ya. Ini enternya akan pindah gerak terus ini, akan gerak terus ini. Itu akan gerak terus supaya kita tahu dengan benar tentang apa itu sebenarnya komputer. Minimal kita tidak mengalami kekeliruan ketika membeli komputer. Ini jadi sampai di sini halnya kedua. Ini artinya apa? Tulisan ini sudah menjadi dua alinea. Karena apa? Alinea pertama tidak ada tanda enter. Tanda enternya di bagian terakhir di alinea 1. Tanda enternya di sini di terakhir dari alinea 1. Oke, tahap pertama adalah saya sudah menjelaskan pengenalan Microsoft Word, penataan rata kanan. Oh ya, ini ya. Ini keempat, saya ganti ini tanda enter tadi. Nih. Jadi saya sudah menerangkan ini ya. Pengenalan Microsoft Word sudah, align, penataan rata kanan tengah kiri, tanda enter. Nah, sekarang ke bentuk huruf dan efek huruf ya. Huruf dan efek huruf.
Ini tulisan mengenal komputer. Saya pertebal. Untuk mempertebal, oke, tanda enternya saya hilangkan dulu aja ya, tanda enter saya hilangkan biar enak dipandang ya, biar enak dipandang, nyaman dipandang. Tulisan mengenal komputer saya tebalkan, ini menebalkan. Nah ini saya rubah ukuran huruf, ini ukuran huruf ya. Jadi di home ya posisinya, dilihat ya, ini di home, tandanya ini home, aktif di home. Ini saya klik, saya ganti 14 lah, judul kita perbesar lah gitu ya. Standar penulisan rata-rata di mana-mana. Ini saya langsung membahas ini aja, langsung bentuk huruf, efek huruf ya, font dan bentuk huruf ya. Jadi saya sudah membahas tentang bentuk huruf. Bentuk huruf yang standar itu kecenderungannya adalah Times New Roman. Maka ini saya blok. Untuk memblok, lihat mouse saya yang saya gerak-gerakan ini ya, yang bergerak-gerak ini, saya letakkan di sini. Saya tekan mouse-nya dan saya tahan, saya gerakkan ke sini. Saya ulang lagi, saya letakkan di sini, saya tahan, saya gerakkan. Ini aja lah, ini saya akan mengganti bentuk huruf, materi dulu, materi saya klik, ini saya ganti Times New Roman. Ini saya klik, saya cari Times New Roman ya, Times New Roman, TGRST. Ini ada, nah ini ya berubah ya tulisan materi, karena antara angka 1 dengan materi ini sudah ada berbeda spasi ya. Maka kalau materi 1 ingin saya rubah, ya ini saya klik 1 ini, saya ganti Times New Roman. Atau saya blok angka 1-nya ya, atau ini satu paketnya saya blok aja lah, berbeda. Times New Roman. Mengenal komputer saya blok. Atau satu juga boleh. Asal jangan. Ini tulisan mata saya klik, saya rubah menjadi Times New Roman. Iya, ganti Times New Roman. Pengenalan saya ganti Times New Roman. Teknologi saya ganti Times New Roman. Informasi saya ganti Times New Roman. Nah pertanyaannya, kalau satu-satu lama, ya jangan satu-satu, sekarang kita blok paling cepat. Saya blok semuanya, saya ganti menjadi Times New Roman. Nah dah. Terus berikutnya adalah, jadi saya sudah menjelaskan tentang bentuk huruf. Ini bentuk huruf ya, ukurannya berapa, fontnya, speknya 12, standarnya itu 12. Ini saya blok, saya ganti 12 ya, paling kita main blok aja paling enak. Setelah tadi kita sudah mencoba latihan menggunakan sistem blok ya, jadi ngeblok, kita sudah mengubah bentuk huruf ke dalam bentuk huruf Times New Roman. Kemudian kita juga sudah mengenal efek huruf, yaitu huruf tebal ya, tapi masih ada yang lain ya, ini masih belum selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah saya terangkan. 7 pun ukuran huruf dan bentuk huruf sudah saya terangkan ini ya. Ini sudah ada di ini 7 yang saya hapus saja, ini saya hapus 7. Jadi ini saya ganti 7. Jadi tanda enter tadi sudah,
bentuk huruf sudah, efek huruf sudah, terus kemudian ini ya efek huruf, bentuk huruf dan ukuran huruf ya, tadi sudah, efek huruf juga sudah, meskipun baru satu ya. Ini saya lanjutkan lagi aja ya. Tadi di sini ada yang namanya, saya menjelaskan tentang bot ya, B. Terus kemudian kadang ada beberapa bagian yang perlu kita beri tanda lain, yaitu misalkan ini kebutuhan pokok, ini saya blok, ini saya ganti menjadi, saya beri efek huruf italik miring ya, italik miring, ini I ya, ini namanya italik. Nah, ini ada keterangan, ada tulisan. Jadi kalau mouse ya, kalau mouse saya letakkan di I ini, perlu saya ingatkan lagi, ini tampilan icon ini ada di menu home ya, home ini. Karena menu itu banyak ya, saya ulangi lagi ya. Yang depan tadi, yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ada home, ada insert, ada design ya, ada layout, ada reference, ada mailing dan seterusnya. Sekarang saya menggunakan home ya, home ya, saat ini home ya, home. Ini saya menggunakan efek italic, ini miring. Ada efek U, ini saya di berbagai lembaga pendidikan saya beri U, itu underline, ada garis bawah. Nah, ini garis bawah pun itu macam-macam. Ini ada pilihan, ada yang double garis ya, ini kelihatan double garis. Mudah-mudahan kelihatan di layar komputer kalian. Ini ada yang garis bergelombang, ada yang putus-putus ya. Nah, seperti ini. Jadi B bot tadi di tulisan mengenal komputer ya. I italic itu saya letakkan di kebutuhan pokok ini. U underline dengan berbagai macam variasinya. U ini underline garis bawah dengan variasinya. Ini di sini ya. Oke, materi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah saya jelaskan ya. Sekarang tahap berikutnya adalah saya akan memperkenalkan paragraf jarak baris. Dalam sebuah penulisan itu, dalam satu alinea itu ada jaraknya ya. Ini saya letakkan di, lihat ya, kursiv yang kedip-kedip ini saya letakkan di baris 1, alinea 1, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Yang penting di alinea 1 ya. Yang penting di alinea 1 ya. Yang penting di alinea 1 ya, di sini ya. Boleh. Ya, ini saya letakkan di sini aja. Bebas ya. Ini saya akan mengatur jarak baris di setiap alinea nih. Ini kalau 1,5 berarti jaraknya 1,5. Nah, ini 1,5. Ini biasanya standar penulisan 1,5. Ini yang berubah hanya alinea 1 saja ya, karena saya menggunakan kursor. Kursornya saya letakkan di alinea 1. Kalau ini 2, beda kan? Ini 2,5, beda kan? Ini 3, beda kan? Ini 1/4, 1,15 ya. Nah, ini beda kan? Nah, ini standar penulisan itu 1,5. Beda. Kalau ingin merubah yang kedua ya, ini diklik aja, diklik. Ini saya rubah 1,5. Nah, ini ya, jadi 1,5. Atau istilah lain ya,
Kalau loh, pertanyaannya, lah kalau satu misalkan ada 20 alinea, masa harus satu persatu? Nah kalau banyak alinea, kita tinggal main blok aja, kita blok ya. Kalau misalnya ada 10 alinea, ini kita blok, kita rubah jadi 2 alinea ini, saya kembalikan ke 1,5. Nah ini saya kembalikan ke 1. Nah ini jadi 2 alinea ini secara otomatis langsung berubah karena saya mainnya blok. Nih jarak baris, ada lagi jarak antara alinea ya, ada lagi jarak antara alinea. Jadi ini alinea 1, ini alinea 2, ini saya buat 1,5 ya. Saya buat 1,5 dulu. Nih, lihat antara alinea 1 dan alinea kedua ini ada jarak yang lebih panjang, ini kira-kira 2 ya, ini jaraknya 2, istilahnya 2 spasi ya, spasinya 2 spasinya ya. Ini sebenarnya sumbernya dari mana ya, sumbernya dari mana? Ini merubahnya lewat ini saya boleh diklik, boleh blok ya, biarkan saya letak di alinea 1 kursornya, terserah di mana. Ini ada tulisan paragraf ya, ada tulisan paragraf ini, lihat ya, lihat mau saya berada di tulisan paragraf. Selanjutnya di sebelah kanannya ini ada semacam tanda titik. Nah ini kalau saya letak di sini muncul tulisan paragraf setting, ini saya klik, maka di sini kelihatan after ya, after berarti setelah alinea 1, setelah alinea 1 akan jadi berapa? Ini 8 poin ya, 8 poin itu sekitar 2 ya, 2 spasi ya. Nah ini saya rubah jadi 0, artinya tidak ada jarak ya, standar lah 1,5 ini sesuai dengan di atasnya. Nah ini saya klik, saya rubah jadi 12 ya, diketik aja, ini saya blok, saya ketik 12 bisa, atau pakai ini juga bisa ya, 18. Nah ini jaraknya semakin panjang, ini saya klik ya, ini saya sebelah kanannya paragraf ini saya klik lagi, saya klik, saya jadikan 24. Ini ada panah ke atas, ini mengurangi menambah ya, ke atas menambah, ke bawah mengurangi, semakin panjang. Sekarang saya kembalikan lagi ke 12 yang normal aja lah, atau 2 aja, atau ya udah 12 saja. Ada ini, seperti itu. Jadi paragraf, jarak baris, jarak antara alinea sudah, efek huruf tadi, time New Roman tadi, merubah time New Roman. Banyak sekali efek-efek huruf itu. Ada efek huruf ya, itu macam-macam, ada berbentuk seperti tulisan komik, variasi lah, nanti bisa Anda cari sendiri itu ya. Anda lihat efek-efeknya ya, contohnya ini ya, ini kan macam-macam ini ya, ini ya, semua harus belajar ya, nyoba-nyoba. Kalau tidak nyoba ya tidak bisa, silahkan dicoba-coba. Betul. Nah tampilannya beda, ini efek huruf. Ini paragraf sudah, memperbesar layar, ya. Nah sekarang gini, memperbesar layar, biru ini ya, memperbesar layar tulisan, ini memperbesar layar Microsoft Word, besar layar MS Word. Ini gimana? Ini nih. Nah ini di bawah ini ada tombol plus, zoom in, zoom out. Ini kalau saya ini terlihat kecil. Jadi kalau misalnya ada sampai ini saya tekan aja, saya geser gini. Ini. Nah ini. Jadi gerakan garis ini saya tekan, yang saya tahan ya.
itu. Dan yang terakhir sekarang adalah yang ke-8 adalah menentukan posisi baris pertama di tiap alinea. Jadi seringkali kalau kalian melihat tulisan-tulisan ya, itu seringkali baris pertama ini ya, komputer sudah memulai menjadi kebutuhan ini, komputer sudah menjadi kebutuhan, itu seringkali baris pertamanya di alinea ini menjorok ke dalam. Ini alinea kedua, pada pertemuan ini juga menjorok ke dalam. Nah, ini caranya bagaimana? Ini bisa terlaksana, bisa ada kalau Anda bisa melihat di sini ada ruler, penggaris. Ya, nih ada penggaris. Ini adalah penggaris ya, penggaris, jangan perlu diingat ini penggaris, ada ini ya, ada penggaris. Oke, penggaris ini fungsinya apa? Ini di penggarisnya ada seperti segitiga ya. Ini kalau saya letakkan di atas namanya first line indent. Ini saya letakkan di segitiga yang di bawahnya ini namanya, jangan sampai keliru ya, hanging indent. Saya letakkan di bawahnya lagi left indent. Yang sebelah sini namanya right indent ya. Ini beda-beda fungsinya ya, fungsinya beda-beda. Oke, ini kursor ada di alinea 1. Perhatikan kursor ada di alinea 1, dimana boleh asal alinea 1 ya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh ya. Kursor beda dengan mouse ya. Kursor yang kedip-kedip ini kedip-kedip yang terletak di dalam kebutuhan ini. Kalau ini sekarang saya pindah ke dalam yang ini ya. Kalau sekarang saya pindah ke dalam instansi yang kedip-kedip ini ya. Ini kelompoknya tetap di saya gerak-gerakan ini. Jadi ini, kalau ini saya gerakan yang left indent, fungsinya apa? Misalkan di sini dulu. Jadi kalau meletakkannya pas, pasti muncul tulisan first line indent. Jadi kalau belum paham, sebaiknya biarkan muncul tulisan first line indent dulu ya. First line indent ini saya klik, saya tahan, saya gerakan. Nah ini dia akan bergeser. Sekarang gantian yang alinea kedua saya klik juga. Kursor saya letakkan di sini. Saya letakkan di first line indent. Nah ini. Nah terus pertanyaannya, ini first line indent untuk yang baris pertama lah. Kemudian yang ini bawahnya untuk apa? Kalau bawahnya ini saya letakkan ini. Oh ya, ini dulu aja, ini dulu. Kalau satu-satu ya lama. Kalau misalkan ini ada 20 alinea, masa harus geser satu persatu. Lah kalau banyak tinggal diblok aja. Ini diblok ya, diblok. Kemudian first line indent ini saya geser. Nah. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan paham ini ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, lah ini ada segitiga atas, kemudian ada segitiga bawah hanging indent, ada kotak di bawah segitiga itu. Left indent fungsinya apa? Ini left indent fungsinya ya. Kalau ini hanging indent untuk merubah posisi baris kedua dan seterusnya di alinea tersebut. Kalau kursornya di alinea 1, maka yang berubah ya alinea 1. Lihat, saya letakkan di left indent. Jadi perhatikan left hanging first line indent, hanging indent, left indent. Sekarang di left indent, hanging indent ya, hanging indent. Saya geser, efeknya apa? Lihat.
Saya letakkan di sini, ya udah sama dengan yang pertama. Saya letakkan di sini. Sama pertanyaannya seperti tadi. Sekarang kalau left Indian efeknya tadi, kalau ini hanya berpengaruh ke baris kedua dan seterusnya di alinea tersebut. Tapi kalau left Indian untuk apa? Ini semua yang ada di alinea tersebut akan bergeser. Lihat, saya letakkan di left Indian ya. Ini saya geser, ini bergeser semua. Nah, jadi diusahakan posisi yang awal itu di sini. Nah, jangan di sini ya, jangan seperti ini, tidak benar ini ya di sini. Ini ya di sini, seperti itu. Oke, materi saya cukupkan sekian. Materi mengenal Microsoft Word ya. Jadi belajar Microsoft Word tahap pertama ini saya cukupkan sekian. Untuk mengetahui, untuk memahami ini Anda paham atau tidak, nanti akan saya beri tugas, yaitu menulis artikel yang linknya akan saya kirimkan lewat di komentar atau di deskripsi di YouTube ini ya, di YouTube ini. Sekian dari saya. Ini saya sudah jelaskan semuanya. Ini sudah kira-kira ya, ini sudah 60 menit ya, 60 menit kira-kira sudah hampir 60 menit ya. Maka ini saya cukupkan sekian aja. Yang penting dipahami dulu tombol-tombol di Microsoft Word ini. Tolong dipahami, align ini dipahami secara benar, tanda enter dipahami secara benar, bentuk huruf dipahami secara benar, efek huruf dipahami secara benar, markup dipahami secara benar, menentukan ini dipahami secara benar. Itu. Oke. Dan yang terakhir adalah sekarang adalah ini akan semakin saya normalkan lagi, saya normalkan posisinya. Sekarang saya geser ke sini seperti tahap pertama tadi. Ini saya hapus. Sekarang mengenal teknik penulisan ya. Jadi pengaturan hanging. Jadi ini akan saya hapus dulu ya, tulisannya saya hapus dulu. Sudah saya geser-geser, saya posisikan ke normal lagi. Ini saya hapus dulu. Nah sekarang cara menulis pengaturan hanging index dan seterusnya, masuk huruf-huruf tebal itu bisa macam-macam ya, bisa teknik menulisnya macam-macam itu. Ada yang menulis seperti ini ya, saya copy dulu aja biar enak. Oke. Jadi saat menulis ya, saat menulis itu sering kali kalau
sudah terbiasa pengaturan hanging indent, first line indent itu sebelum nulis sudah diatur dulu. Misalnya ini masih kosong ya, saya nulis, akhirnya saya atur ini jaraknya, ini ke sini di roller ini ya, ini 1 inci ini, inci kedua, inci ketiga, inci keempat, inci kelima, inci keenam. Caranya untuk mengatur agar jadi senti gimana nanti saya terangkan untuk periode ke depan ya, periode minggu depan insya Allah ini saya jelaskan. Oke, saya ulangi lagi dulu aja lah, ini ruler itu tidak di setiap komputer muncul ya. Mungkin kalian masih ingat tadi bagaimana cara menambahkan ruler atau penggaris ini ya, ini view ruler. Ini hilang lagi ya, diingat itu ya. Kalau tempat kalian tidak ada, ingat ini ruler ya, bukan uler ya, ruler penggaris ya. Ini kalau biasanya sudah pengalaman menulis pasti nulisnya gini, ini diatur dulu posisinya kira-kira di sini, di setengah inci ya, setengah inci bukan senti ya, inci ini ya, inci, baru saya nulis. Komputer sudah menjadi kebutuhan yang wajib ada di setiap instansi. Komputer sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib di setiap instansi. Nah, saya menulis lagi dari awal, swasta maupun negeri. Saya copy aja, saya ngetik ya, ini saya anggap negeri. Nah, ini dia langsung. Jadi ini jangan sampai di enter ya. Ingat tadi ini saya home, itu home ya, home. Tadi kalau di enter, ini diklik pasti. Kalau ini salah pasti di sini ada enter, di sini ada enter, di sini ada enter. Yang benar jangan ada enter. Setelah satu alinea selesai, barulah di enter. Nah, ini soal saya sudah ngetik ya ini ya, biar tidak lama. Saya copy aja. Nah ini otomatis gini ya. Nah pertanyaannya ini yang kiri rata tapi kok kanan tidak. Nah ini bisa kita atur dengan justify ya, justify. Ini otomatis kanan dan kiri rapi. Ini yang kedua rapi ya, satu belum ya, ini saya klik. Nah saya klik lagi hilang. Nah kalau banyak alinea bagaimana ya, di blok aja, di justify. Nah semua akan rapi sendiri ya. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup itu dulu aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang salah datanya dari saya, tapi kalau ada yang benar, semua datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan, sering berolahraga, makan teratur, banyak berdoa, banyak belajar. Itu aja. Berbakti pada orang tua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.